Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema melayani pekerjaan Tuhan. Terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-36. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika seseorang terpilih menjadi anggota Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden, pasti orang tersebut akan sangat bangga karena dia menjadi pengawal orang nomor 1 di negara ini. Untuk dapat menjadi seorang anggota Pas Pampres, maka orang tersebut harus memiliki skill yang hebat dan melewati banyak ujian seleksi. Karena tugas menjadi seorang pengawal presiden merupakan sebuah tugas yang sangat membanggakan. Demikian juga halnya menjadi seorang pelayan Tuhan merupakan tugas yang jauh lebih mulia. Kita melayani Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Hal ini merupakan suatu anugerah yang istimewa karena tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Saat ini kita akan mempelajari beberapa poin, yakni yang pertama, dipilih dan diperlengkapi untuk melayani. Terdapat pada Keluaran pasal yang ke-35 ayat 30 sampai 33 dan pasal 36 ayat 1. Bezalel dan Aholiab bukanlah seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Mereka adalah tukang bangunan yang dipanggil atau ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun kemah pertemuan. Keberadaan mereka mungkin kurang mendapat perhatian dari orang lain. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hal pembangunan kemah suci. Tuhan sendirilah yang telah menunjuk Bezalel, orang Yehuda, dan memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan mengaruniakan kepada mereka banyak karunia. Semua itu Tuhan lakukan agar mereka mampu untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka, yakni untuk membangun kemah suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggil seseorang untuk terlibat dalam pekerjaannya yang mulia, maka Tuhan bukan saja sekedar menunjuk atau memanggil, tetapi Tuhan juga akan memperlengkapi setiap hambanya dengan berbagai karunia yang nantinya akan digunakan untuk mendukung setiap pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak sekedar memanggil, tapi juga akan memperlengkapi. Poin yang kedua adalah meresponi panggilan Tuhan, terdapat pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ketika Allah berfirman kepada Musa bahwa Allah telah menunjuk Bezalel dan Aholiab, maka pada ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa mereka meresponi panggilan Tuhan dengan baik dan mulai bekerja untuk mendirikan kemah suci tersebut. Seseorang yang terlibat dalam pelayanan adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, bukan karena skillnya, tetapi karena anugerah Tuhan sendirilah yang memanggil. Siapa sajakah orang-orang yang dipanggil untuk melayani? Yakni orang-orang yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, terdapat pada ayat 1c. Dan setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu, terdapat pada ayat 1d. Setiap orang yang terlibat dalam melayani Tuhan adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Tuhanlah yang telah melayakkannya, maka orang tersebut harus meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan ucapan syukur. Kemampuan, kerelaan hati, dan tekad merupakan poin yang penting dalam meresponi setiap panggilan Tuhan dalam melayani. Poin yang ketiga adalah rela memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terdapat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima sampai ketujuh. Selain meneladani sikap Bezalel dan Aholiab dalam melayani, kita juga bisa meneladani respon dari bangsa Israel, yakni dalam hal memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bangsa Israel memberikan persembahan khusus untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Setiap pagi mereka memberikan persembahan sukarela mereka melalui Musa kepada Bezalel dan Aholiab, terdapat pada ayat yang ketiga. Kita juga dapat memberikan persembahan kita setiap pagi kepada Tuhan, yakni melalui puji-pujian maupun melalui doa ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga dapat meresponi pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita bisa memakai apa saja yang ada pada kita, baik tenaga, pikiran, waktu, maupun materi untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan tersebut.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang jauh lebih hebat dan lebih berbakat dari kita. Tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi alatnya, maka kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Kiranya Allah Roh Kudus terus memampukan kita untuk dapat melakukan tugas panggilan itu. Demikian firman Tuhan, Shalom.